Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hayatul Wahidah dengan nomor NIM 1190 20 10 08 dengan tema perbedaan Zati dan Arodi. Oke, perkenalkan nama saya Ima Hafidah dengan NIM 1190 2010 18 dengan tema dua macam takrif birasem. Oke, jadi teman-teman kita di sini berbincang-bincang dengan dua tema tersebut. Yang pertama, dari Hafi menanyakan kepada saya. Iya. Oke ya, aku mulai apa namanya pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan kuli zati? Tolong jelaskan. Kuli zati itu yang tidak dipertanyakan keberadaannya. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa kuli zati tidak dipertanyakan keberadaannya? Karena ia menjadi bagian dari esensi tidak ada, dari esensi bagian tidak ada, sesuatu yang membentuk esensi suatu itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari aradi dan zati? Aradi itu ditanyakan keberadaannya, sedangkan kalau zati itu yang ditanya tidak ada keberadaannya. Oh, seperti itu. Selanjutnya, apa contoh dari zati itu? Nih, misalnya jika Anda mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, maka Anda tidak perlu bertanya mengapa disebut sebagai hewan dan mengapa hewan dan di dalam saat yang bersama ia juga termasuk hewan yang mampu berpikir. Gitu. Oke, yang selanjutnya, apa contoh dari aradi? Seperti dikatakan dahik, yang orang-orang yang tertawa. Ya. Untuk kata insan, seperti kata masyi yang berjalan untuk kata insan. Tertawa hanya dimiliki oleh manusia, tapi ia tidak menjadi bagian dari esensi atau tidak ada dari bagian esensi manusia, sedangkan berjalan bukan hanya dimiliki oleh manusia dan berjalan juga oleh hewan juga bisa dimiliki untuk berjalan, dan hewan yang mampu untuk berpikir seperti manusia yang punya akal. Oh gitu, ya. Terus yang selanjutnya, kenapa kuli zati lebih dulu dipahami ketimbang kuli aradi? Karena sebelum kita mengetahui hal-hal yang berada di luar esensi sesuatu, maka kita perlu terlebih dahulu apa saja yang mencerminkan esensi sesuatu yang ingin kita ketahui. Oke. Selanjutnya, sebutkan sifat dari kuli aradi. Yang pertama itu bersifat esensial, dan yang kedua itu bersifat akidental. Oke. Selanjutnya, apa saja sih yang mencakup kuli zati? Yang mencakup kuli zati itu adalah jins, fasel, sama na'u. Oke. Pertanyaan untuk zati ya, materi kuli zati ini udah. Ya. Oke, yang selanjutnya? Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan bertanya kepada Anda. Oke. Jelaskan pengertian dari takrif birasem. Oke, takrif birasem itu dibagi dua kan, dari dua kata. Jadi kayak takrif ini yang menjelaskan lebih menitik beratkan pada aspek
pada aspek kekhususan, manfaat, dan dampak pengaruh yang dimiliki oleh sesuatu benda gitu. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dari kata ta'rif dan kata rasem. Kan ada dua. Iya. Ta'rif itu artinya pengenalan, sedangkan rasem bisa diartikan sebagai gambar, bekas, jejak, dampak, pengaruh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sih. Oke. Nah, sebutkan dua macam ta'rif di rasem. Oke, jadi dua macam ta'rif bi rasem ini antara lain rasem tam dan rasem nakis. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan rasem tam. Tamen. Oke. Rasem tam ini terangkai dari jins, karib, dan hasasah. Jin di sini berfungsi untuk menjelaskan jenis sesuatu yang hendak didefinisikan, sedangkan hasasah ini berfungsi untuk menjelaskan kekhususan yang dimilikinya. Gitu. Oke. Nah, dalam ilmu mantik, ta'rif bin rasem didefinisikan sebagai alat ukur pengatur yang penggunaannya ini dapat menjaga kita dari kesalahan berpikir. Oke. Selanjutnya, jelaskan perbedaan dari ta'rif bin rasem dengan ta'rif bil had. Oke, perbedaan di sini yang pertama lebih menekankan pada aspek kegunaan, dampak, pengaruh, dan manfaatnya. Itu untuk yang ta'rif bi rasem. Nah, yang kedua itu untuk ta'rif bil had. Itu hanya untuk menjelaskan esensi dan objek kajiannya. Oke, selanjutnya berikan contoh kepada rasem tamen. Oke, untuk contoh dari rasem tam ini, contohnya kayak jilbab adalah pakaian wanita yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala hingga bagian dada. Nah, ta'rif di sini disebut ta'rif bi rasem karena jelas di sana bukan hanya untuk esensinya gitu, tapi jilbab juga dalam kalimat ini dijelaskan oleh kata pakaian, tapi juga kegunaan dari jilbab itu sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan perbedaan dari rasem taman dengan rasem nakis. Oke. Yang pertama, rasem taman ini bersifat sempurna, sedangkan rasem nakis ini bersifat tak sempurna gitu. Jadi kayak yang keduanya, rasem tam ini bersifat terangkai dari jins korib dan hasasah, dan rasem nakis terangkai dari jins bait dan dengan hasasah itu. Oke, selanjutnya mengapa rasem nakis itu jarang digunakan? Ya karena kalau ta'rif ini kan keakuratannya masih kayak di bawah standar gitu kan, jadi jarang banget buat dijadiin sandaran gitu. Ya kecuali untuk istilah-istilah yang tidak bisa didefinisikan oleh ta'rif lainnya. Oke. Nah, berikan contoh yang berkaitan dengan rasem nakis. Oke. Dan dijelaskan juga.
Untuk contohnya seperti misalnya kayak manusia yang didefinisikan sebagai jism yang tertawa. Nah, kata jism ini dalam terminologi ilmu mencakup segala sesuatu yang menempati ruang. Nah, kata jism disebut jaiz ba'id karena terletak di atas jins yang dalam hal ini adalah jism hai, jism yang hidup maksudnya. Terus itu tuh terletak di antara namanya jism yang hidup dan hayawan atau hewan gitu. Karena posisinya jauh, maka kemampuannya untuk menjelaskan esensi sesuatu juga menjadi tindak sempurna, yang disebut nakis gitu, tidak sempurna. Oke, sekian dari tanya jawab kami. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.